Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita tetap bersemangat dan berjumpa kembali dengan acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Mari kita sungguh-sungguh berinisiatif untuk belajar firman Tuhan. Karena dengan belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan makin mengerti kehendak Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan Tuhan untuk berjumpa dengan acara Menerima hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan dan membutuhkan tuntunan daripada Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami hikmat akal budi untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, semakin kami banyak belajar firman Tuhan, semakin kami mengerti isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah pembaharuan pola pikir. Sekali lagi saya akan ulangi topik yang akan kita bahas kali ini adalah pembaharuan pola pikir. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, dalam ayat ini sangat jelas dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi, pembaharuan pola pikir, sehingga kita bisa mendapatkan mindset yang baru, ya, pola pikir yang baru. Nah, apa pentingnya pembaharuan, saudara? Paling tidak kalau saya kemukakan ada 3 alasan pentingnya pembaharuan. Yang pertama, supaya tidak stagnan. Dan yang kedua, supaya bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Misalnya, ada program baru yang baru dirilis. Itu bisa dijalankan di dalam teknologi yang baru. Roh Kudus juga memiliki program yang baru dalam hidup kita. Kita perlu di-upgrade supaya bisa mengikuti gerak Roh Kudus. Alasan yang ketiga, pentingnya pembaharuan. Perlu kantong kulit atau kirbat yang baru supaya dapat mengikuti pergerakan anggur yang baru. Supaya dapat diisi oleh anggur yang baru. Matius 9 ayat 17 mengatakan demikian. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi saudara, kalau ingin mengisi dengan anggur yang baru, pakailah kirbat atau kantong yang baru. Nah, sedangkan pikiran adalah hasil dari proses berpikir. Seringkali juga pikiran disebutkan sebagai akal budi. Pikiran itu bagian dari jiwa. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan jiwa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, dari ayat bacaan firman Tuhan Roma 12 ayat yang kedua, kita akan membahas paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, prasyarat pola pikir yang baru, yaitu
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Supaya memiliki pola pikir yang baru, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Itu prasyaratnya dari pola pikir yang baru. Kemudian tujuan pola pikir yang baru, supaya kita mengalami pembaharuan dalam segala hal di dalam kehidupan, keluar dari segala sikap perilaku, nilai-nilai, dan standar dari dunia. Itu tujuannya, saudara. Hasil dari pola pikir yang baru, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang mengerjakan pola pikir yang baru adalah Allah atau Roh Kudus sendiri, sebagaimana dituliskan dalam Efesus 4 ayat 24 dan Titus 3 ayat yang kelima. Mari kita baca Efesus 4 ayat yang ke-24 terlebih dahulu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di sini ada Allah yang berperan supaya saudara bisa menjadi manusia yang baru. Titus 3 ayat yang kelima, pada waktu itu Dia atau Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Allah atau Roh Kuduslah yang mengadakan pembaharuan pola pikir yang baru. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita mendapatkan new mindset atau pola pikir yang baru, tentu kita melihat akibat dari pembaharuan pola pikir. Misalnya saja, yang pertama, kita dapat mengerti sesungguhnya untuk apa kita hidup di dunia ini. Yang kedua, kita dapat mengerti bahwa kita direncanakan bagi kesenangan Allah. Yang ketiga, kita dapat mengerti bahwa kita dibentuk untuk keluarga Allah. Yang keempat, kita dapat mengerti bahwa kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang kelima, kita dapat mengerti bahwa kita diciptakan, dibentuk, dan dijadikan untuk kemuliaan Allah. Yang keenam, kita dapat mengerti bahwa kita diciptakan untuk melakukan misi Allah, melakukan amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20, dan melakukan mandat budaya dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Amin. Kita sudah belajar tentang pembaharuan pola pikir. Saya harapkan supaya semua dari kita yang mendengarkan Manarima hari ini dapat mengalami pembaharuan pola pikir oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah membahas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu menyebabkan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.